warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة وصلنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم وصل جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم خصوصا محمد صديق الأمين ثم خصوصا محمد الفاروق ثم خصوصا زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparingi kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Monggo disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ashharil kutubi wa min ashharil kutubi lan iku setengah sangking paling masyhure pira-pira kitab wa min ashharil kutubi lan iku setengah sangking paling masyhure pira-pira kitab al-usuliyati kang bangsa usul. Al-usuliyati kang bangsa usul. Naat yang kedua dari al-kutub allati kang. Allati kang. Setelah itu kita bertemu dengan hamzah lam fa ta. Begitu memang. Bagaimana ini kira-kira bacaannya supaya nyambung? Begitu memang. Ya. Ini mau dibaca apa saja terserah karena tidak ada harokatnya.
Akan tetapi konteksnya menuntut kita untuk membaca hamzah lam fa ta ini sebagai ulifat. Allati kang ulifat den karang opo allati, disusun opo allati, ala hadhihi ing atase ikilah rupane at-tariqati tariqah atau metode. Jangan lupa kita sudah menyebutkan yang namanya khabar muqaddam dan kita belum memberikan mubtada muakhar. Begitu. Tuh. Wa min asyharil kutubilan iku setengah saking paling masyhure piro-piro kitab al-usuliyati kang bangsa usul, allati kang ulifat den karang opo allati ala hadhihi ing atase ikilah rupane at-tariqati metode. Kitabul Mustasfa utawi kitab Mustasfa li Abi Hamidin karangane kaduwe Abu Hamid Al-Ghazali kang bangsa Ghazali, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Al-Mutawaffa kang wafat sanata 505 ing dalem tahun 505. Wa kitabul ihkam lan kitab al-ihkam li Abi Hasan kaduwe Abu Hasan al-Amidi kang bangsa Amidi, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, al-Mutawaffa kang wafat sanata 631 tahun 631. Wa kitabul minhaj lan kitab al-minhaj nama aslinya itu Minhajul Wusul ila Ilmil Usul. Minhajul Wusul ila Ilmil Usul. Wa kitabul minhaj lan kitab al-minhaj lil Baydawi kadu Imam Baydawi Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, al-mutawaffa sanata 685 yang wafat pada tahun ing dalem tahun 685. Wa ahsanu syuruhihi lan utawi paling bagus pira-pira syarahe al-minhaj iku Syarhul Isnawi, syarahe Imam Al-Isnawi. Kita pakai bahasa Indonesia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asyharil kutubi, dan adalah merupakan bagian dari paling masyhurnya beberapa kitab al-usuliyati yang bersifat usul, allati yang ulifat dikarang apa allati ala hadhihi atas inilah rupanya at-tariqati metode, mubtada muakhir dari min asyharil kutub, kitabul mustasfa bermula kitab mustasfa li Abi Hamidin untuk Abi Hamid karangan Abi Hamid Al-Ghazali yang bersifat Ghazali, Asy-Syafi'i yang berbangsa Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Al-Mutawaffa sanata 505 yang wafat pada tahun 505. Wa kitabul ihkam lan kitab al-ihkam, al-ihkam fi usulil ahkam, nama lengkapnya begitu, li Abi Hamid li Abi Hasan karangan Imam Abu Hasan Al-Amidi kang bangsa Amidi yang berbangsa Amidi, Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, al-mutawaffa sana
631. Wa kitabul minhaj lil Baydawi, dan kitab al-minhaj karangan Imam Baydawi asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, al-mutawaffa sanata 685. Wa ahsanu syuruhihi, dan bermula paling bagusnya beberapa syarahnya kitab al-minhaj adalah Syarhul Isnawi, syarahnya Imam al-Isnawi. Itu bacaannya. Ayo kita sekarang urai hal-hal yang mungkin perlu ada penegasan untuk pembelajaran kita. Yang pertama tentang wa min asyharil kutubi. Ini adalah jar majrur, ada di awal kalimat. Bagaimana kaidahnya Ustadz? Bagaimana nalar berfikirnya Ustadz? Kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun, kalau seandainya kita menemukan dzaraf, jar majrur dan dzaraf itu sama, itu namanya syibhul jumlah semuanya. Ya, diperhatikan. Kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun dan menemukan dzaraf di awal kalimat, memungkinkan itu berkedudukan i'rab, memungkinkan juga tidak berkedudukan i'rab. Ya. Kalau seandainya berkedudukan i'rab, itu asumsinya dianggap sebagai khabar muqaddam. Kapan Ustadz dipastikan bahwa jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat itu dipastikan berkedudukan atau berkedudukan sebagai khabar muqaddam? Kapan itu bisa dipastikan seperti itu? Dipastikan jar majrur atau dzaraf itu kemudian berkedudukan sebagai khabar muqaddam yang ada di awal itu, di awal kalimah itu, di awal jumlah itu, ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Ini berulang terus, tapi inilah ngaji. Ya, ngaji itu terus. Karena dari sekian ini mungkin saja masih ada yang kurang paham. Kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun dan dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan jarun wa majrurun itu, memungkinkan dzaraf yang ada di awal kalimat itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Kapan itu terjadi? Apabila yang jatuh sesudahnya itu ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pantas pada umumnya tiga. Yang pertama itu adalah isim nakirah, yang kedua itu adalah mausul mushtarak, yang ketiga adalah masdar muawwal. Sudah. Ini yang pantas pada umumnya tiga itu. Bukan berarti kalau seandainya di luar tiga itu kemudian tidak menjadi mubtada muakhar. Jadi yang paling penting itu nanti pada akhirnya adalah feeling. Ya. Feeling itu adalah tidak memungkinkan kecuali sering berinteraksi dengan kitab. Feeling itu tidak memungkinkan. Indera keenam kita itu, oh ini perasaan saya, perasaan. Itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak sering ngaji. Kalau seandainya intensitas interaksi kita dengan kitab itu langka atau jarang, maka sulit untuk mendapatkan feeling itu. Sehingga feeling itu sangat menentukan. Ya, kalau sudah punya feeling itu enak. Enggak, ini bukan khabar ini. Ini bisa begitu. Kapan itu kemudian kita miliki indera keenam itu? Kalau seandainya kemudian kita sudah sering interaksinya, sudah sering ngaji dan seterusnya. Oleh sebab itu kalau di pondok itu biasanya kan begitu. Pada waktu Ramadan itu justru kemudian tidak libur. Ramadan itu justru ngaji terus. Tidak ada kegiatan lain kecuali ngaji. Itu seperti itu. Apa fungsinya? Yaitu untuk mempertajam feeling itu. Di antaranya untuk mempertajam indera keenam itu. Ya. Jadi kalau seandainya kemudian kita bertemu dengan jarun wa majrurun dan dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Kalau seandainya yang jatuh sesudahnya itu ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pantas sebagaimana yang sering kita ulang-ulang itu ada tiga. Yang pertama itu adalah isim nakirah, yang kedua adalah mausul mushtarak, yang ketiga adalah masdar muawwal. Jadi kudu ngerti iki. Apa mausul mushtarak, apa mausul mushtarak itu? Apa masdar muawwal itu? Ya kudu paham. Oleh sebab itu tidak mungkin kalau seandainya kita kepingin kitab tapi tidak gelem apalan.
Kudu hafalan pokoknya. Ya, itu ada kesadaran itu menjadi penting sehingga sampean itu mendorong diri sampean untuk kemudian terus menghafal. Fiddari rojulun. Fiddari adalah jar majrur, ada di awal kalimat. Rojulun adalah isim nakirah, itu pasti khobar muqaddam mubtada muakhar. Fiddari adalah tetap di dalam rumah, rojulun bermula orang laki-laki. Fiddari iku tetap ing dalam omah, rojulun utawi wong lanang. Rojulun adalah isim nakirah. Fiddari yang merupakan jarun wa majrurun itu ditentukan sebagai khobar muqaddam. Wa minan nasi may yaqulu, wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man utawi wong mausul mustarak begitu, ada masdar muawwal ya kan. Wa minal ma'lumi misalnya annal ustadza misalnya mahirun misalnya. Wa minal ma'lumi lan iku setengah atau iku setengah saking perkara kang den kaweruhi misale annal ustadza utawi saktuhune ustad iku mahirun begitu. Itu adalah masdar muawwal ya. Jadi jar majrur atau dzaraf apabila ada di awal kalimat memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian ditentukan sebagai khobar muqaddam ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pantas pada umumnya 3, bukan berarti selain 3 itu kemudian tidak. Yang paling menentukan nanti adalah feeling. Feeling itu kemudian tidak bisa kita miliki kalau seandainya interaksi atau frekuensi interaksi kita dengan kitab itu sangat langka, jarang. Oleh sebab itu diupayakan sampai sering buka kitab. Dalam konteks wamin asharil kutub ini mana yang menjadi mubtada muakharnya? Yang menjadi mubtada muakharnya adalah kitabul mustasfa. Kan isi ma'rifat itu Ustaz, al-mudhaf ilal ma'rifah. Iya, itu yang saya katakan. Ini tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak memiliki feeling yang kuat, indera keenam. Jadi yang paling penting itu dalam sisi teori pokoknya sampean kepethuk jar majrur ada di awal kalimat, dzaraf ada di awal kalimat, yang jatuh sesudahnya isim nakirah itu mesti, enggak mungkin tidak itu mesti sebagai khabar muqaddam mubtada muakhar. Kok bertemu dengan mausul mustarak itu mesti khabar muqaddam mubtada muakhar. Kok kemudian yang jatuh sesudahnya adalah masdar muawwal itu pasti. Tapi bukan berarti yang di luar 3 itu kemudian tidak mungkin. Ini contohnya yang memungkinkan seperti itu. Itu catatan yang pertama. Kitabul mustasfa itu ditentukan sebagai mubtada muakhar. Wa min ashharil kutubi. Karakter dari tulisan Arab itu tidak berharokat. Ya. Ashhar misalnya itu memungkinkan juga dibaca ashhur, ashhurul hurum. Bulan-bulan haji, bulan-bulan yang haram, yang dimuliakan. Ya, misalnya seperti itu. Ashhur itu bisa jadi kalau ashhur di dhammah haknya itu merupakan bentuk jamak dari syahrun, syahrani, syuhurun atau ashhurun. Itu semacam itu. Ya, ashhur. Kenapa ini kok kemudian dibaca ashhar? Apakah ini ashhar atau ashhur? Yang jelas kita harus menentukannya dengan sadar. Ashhar kita anggap sebagai isim tafdil, ya, yang artinya lebih terkenal, paling terkenal. Begitu, mengikuti wazan af'alu. Wazannya isim tafdil itu ada 2, ada yang berbentuk mudzakkar, ada yang berbentuk muannats. Begitu. Pokoknya yang penting konsekuensi dari keputusan kita itu kita sadari. Untuk jamak dari syahrun, kalau ashhar itu adalah merupakan isim tafdil, akhirnya bagaimana? Kalau seandainya kita baca ashhar itu secara arti juga harus mencerminkan artinya itu adalah isim tafdil, bisa berarti
karena ada minnya. Saya lebih banyak daripada kamu. Itu semacam itu. Ya. Jadi yang paling penting kita ngerti. Yang paling penting itu kita ngerti. Kok rada berdengung? Enggak apa-apa. Yang paling penting itu kita ngerti. Konsekuensi kalau seandainya isim tafdil, kalau seandainya asyhur itu adalah bentuk jamak dari syahrun. Wa min asyharil kutubi al-usuliyati. Kata-kata al-usuliyah sekarang. Ya, ini praktek tentang naat. Seperti yang saya katakan, sering saya katakan, saya ulang-ulang lagi karena ini ngaji dan itu kita ketemu itu. Logika naat itu harus berangkat dari isim sifat. Jadi kita tidak memungkinkan pada akhirnya untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid kita tentang naat man'ut kalau seandainya mereka peserta didik kita, murid-murid kita itu belum paham tentang apa itu isim sifat. Enggak ngerti, ini isim fa'il enggak ngerti. Ini isim maf'ul juga enggak ngerti. Ini sifat musyabbaha bismil fa'il enggak ngerti. Ini adalah sighat mubalaghah gak ngerti, ini isim mansub tidak ngerti, ini adalah isim tafdil itu tidak ngerti, ini adalah isim adat gak ngerti. Yang termasuk dalam kategori isim sifat itu belum kita ajarkan. Kalau seandainya realitasnya semacam itu, yang maka dipastikan murid-murid kita ketika kita ajari tentang naat itu tidak akan paham. Dua susunan kata, ini sering saya ulang-ulang. Dua susunan kata, apakah kemudian ini ditentukan sebagai naat man'ut atau idhofah? Yang paling menentukan adalah apakah yang kedua itu berupa isim sifat atau tidak. Itu semacam itu. Jangan kemudian terpaku, oh ini ada alnya, ini tidak ada alnya. Kenapa? Karena dalam tataran selanjutnya yang namanya idhofah lafdhiyah memungkinkan untuk sama-sama diberi al. As-sayyi'atul akhlaqi itu adalah susunan idhofah. Sama-sama ada alnya. Idhofah lafdhiyah memungkinkan pada akhirnya mudhofnya yang dalam idhofah maknawiyah tidak memungkinkan diberi al, tapi diberi al memungkinkan dalam konteks idhofah lafdhiyah. Kapan sebuah idhofah itu kemudian disebut sebagai idhofah lafdhiyah? Kalau seandainya mudhofnya itu adalah berupa isim sifat dan mudhof ilaihnya adalah merupakan ma'mulul mudhof. Jadi as-sayyi'atul akhlaqi sama-sama ada alnya, itu adalah susunan idhofah, bukan susunan naat man'ut. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi isim sifat itu menjadi kata kunci. Al-usuliyah itu adalah ada ya nisbahnya, kang bongso usul. Ada ya nisbahnya. Kalau ada ya nisbahnya disebut apa? Disebut isim mansub. Ketika isim mansub maka termasuk dalam kategori isim sifat. Ketika isim sifat maka memungkinkan pada akhirnya untuk ditentukan sebagai naat. Apakah pada akhirnya harus ditentukan sebagai naat atau tidak jadi? Tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Mana calon man'utnya? Calon man'utnya adalah hal kutub. Jadi sekarang kita lihat. Begitu. Apakah ada kesesuaian apa tidak? Ya dilihat. Sesuai itu gimana Ustadz? Ya sesuai ada dua inilah yang kemudian yang namanya belajar teori harus tuntas. Karena yang namanya naat kesesuaiannya beda antara naat hakiki dengan naat sababi. Kalau naat hakiki itu pada akhirnya kesesuaiannya itu adalah dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya dan i'rabnya. Kalau naat sababi tidak. Naat sababi itu hanya dari segi ma'rifah nakirahnya saja dan i'rabnya. Mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan makmulnya, sedangkan naat sababi harus selalu dalam kondisi mufrad.
Ya, apa pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dalam konteks kebijakan kita sebagai lembaga pesantren, sebagai guru dan seterusnya? Materi prasyarat menjadi sangat menentukan. Saya ulangi lagi, materi prasyarat itu sangat menentukan. Murid-murid kita akan berkesimpulan nahwu itu sulit karena apa? Karena cara menguraikan materi, cara memberikan materi, cara menyusun materi itu tidak sistematis. Akhirnya berkesimpulan, oh nahwu itu sulit. Nahwu itu sulit. Ketika misalnya murid kita sudah berkesimpulan nahwu itu sulit, itu secara psikologis sudah tidak menguntungkan. Murid-murid kita akan tidak semangat yang namanya belajar, lebih disebabkan karena kita sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai lembaga itu kemudian tidak bijak dalam rangka menyusun kurikulum kita. Ini penting banget ini. Ya, coba kalau nggak percaya itu penelitian panjenengan. Nahwu itu sulit apa tidak? Rata-rata menyebutkan sulit. Ketika ditanya juga bingung, sulitnya ada di mana? Apa bab fa'il? Apa bab naibul fa'il? Apa bab ini? Nggak bisa jawab mereka. Jadi sulitnya itu karena ruwet itu. Pikirannya yang kan. Ketika ditanya jenengan, nopo sing sulit nahwu niku? Bab fa'il, bab naibul fa'il. Enggak. Itu penting seperti itu. Oleh sebab itu penting ya. Al-usuliyah itu adalah merupakan isim mansub karena ada ya nisbahnya. Karena isim mansub maka termasuk dalam kategori isim sifat. Karena isim sifat ini patut dicurigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan sebagai keputusan tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Kesesuaian itu ada dua, kesesuaian dalam konteks na'at hakiki dan kesesuaian dalam konteks na'at sababi. Apa Ustadz na'at hakiki itu? Apa na'at sababi itu? Na'at hakiki itu adalah na'at yang menjelaskan man'utnya secara langsung. Na'at hakiki itu adalah na'at yang merofakkan isim dhamir. Na'at sababi itu adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya, bukan menjelaskan langsung man'utnya. Na'at sababi itu adalah merofakkan isim dhahir, misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita nilai sekarang. Mana calon man'utnya? Al-kutub. Oh ini sudah nggak bisa Ustaz. Kenapa? Al-kutub itu adalah merupakan bentuk jamak dari kitabun, kitabani, kutubun. Ya. Sedangkan al-usuliyah itu dianggap sebagai bentuk mufrad, misalnya seperti itu. Ya, pakai tak biasa itu. Al-kutub seakan-akan itu adalah merupakan bentuk mudzakkar, kitabun mudzakkar. Disinilah kemudian ada kaidah yang lain yang harus kita perhatikan. Realitasnya adalah kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal itu dianggap sebagai muannas mufrad. Kutub itu adalah merupakan bentuk jamak dari kitabun, kitabani, kutubun. Karena demikian maka dianggap muannas mufrad. Al-usuliyah itu adalah muannas mufrad sehingga pas dari aspek hukum, meskipun dari sisi lafadz itu tidak sama, dari sisi hukum itu antara al-kutub dengan al-usuliyah itu ada kesamaan. Itu semacam itu. Wa min asyharil kutubi al-usuliyati. Karena al-usuliyah menjadi na'at, maka secara hukum i'rab dia harus mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah al-kutub. Al-kutub di situ menjadi mudhafun ilaihi yang harus dibaca jar. Karena demikian al-usuliyah juga harus dibaca jar. Inilah alasan kenapa kok kemudian al-usuliyah itu bacaannya adalah al-usuliyati, bukan al-usuliyatah atau bukan al-usuliyatu. Selanjutnya adalah allati. Ya. Berulang-ulang saya tegaskan karena kita sedang belajar di sini, enggak apa-apa diulang. Ya, sedang belajar masalahnya. Harapannya sampean pada akhirnya baik jenengan yang ada di rumah atau yang sedang ngaji di ruangan ini itu bisa naik tingkat. Ya, amin. Begitu. Apa kaidah yang kemudian perlu ditegaskan dalam konteks ini Ustaz? Kalau seandainya kita menemukan isim mausul yang bersifat khas, isim mausul itu ada dua. Ada yang sifatnya khas, ada yang sifatnya mushtarak. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, itu adalah khas. Kalau seandainya kita menemukan isim mausul yang bersifat khas,
jatuh setelah isim makrifat, dipastikan bahwa isim mausul yang bersifat khos itu menjadi naat. Ini berulang-ulang juga, ya. Ini fungsinya ngaji begitu. Harapannya kalau bertemu dengan teks lain itu ingat akhirnya. Itu semacam itu. Jadi beda antara al-ibnul ladzi dengan ibnul ladzi. Al-ibnul ladzi, anak laki-laki yang. Kalau ibnul ladzi, ibnu dengan menggunakan isim nakirah. Kalau yang pertama al-ibnu pakai isim ma'rifat, anak laki-laki yang. Ya, ibnul ladzi, anaknya orang. Jadi beda banget. Ya. Kalau seandainya kita menemukan isim mausul khos jatuh setelah isim ma'rifat, maka dipastikan bahwa isim mausul khos itu ditentukan sebagai naat. Karena allati nyata-nyata jatuh setelah isim mausul yang setelah isim ma'rifat, allati yang merupakan isim mausul yang khos ini jatuh setelah isim ma'rifat, maka dipastikan allati ini menjadi naat. Sehingga analisisnya adalah al-usuliyah itu adalah naat yang pertama dari kutub, allati itu adalah naat yang kedua dari al-kutub. Man'utnya satu. Jangan kemudian dipilih man'utnya adalah al-usuliyah, misalnya pertimbangannya lebih dekat, tidak. Diperhatikan. Naat itu tidak mungkin dinaati. Diperhatikan. Naat itu tidak mungkin dinaati. Jadi allati ini kalau seandainya dijadikan naat, man'utnya mana? Man'utnya tetap al-kutub. Al-kutub juga merupakan man'ut dari al-usuliyah. Karena allati itu ditentukan sebagai naat, maka hukum i'rabnya mengikuti man'ut. Mana man'utnya al-kutub? Al-kutub di situ jadi apa? Jadi mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih harus dibaca apa? Jer. Karena demikian allati juga harus dibaca jer. Dalam konteks allati inilah kita perlu untuk menegaskan ulang bahwa janganlah kita selalu menuntut yang namanya perubahan itu, perubahan i'rab itu harus selalu ada tanda i'rab. Karena demikian konsep anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting. Itu harus ditegaskan kepada murid-murid panjenengan. Janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu ada tandanya. Perubahan i'rab kadang-kadang ada tandanya, kadang-kadang tidak ada tandanya. Yang ada tandanya kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang tidak muncul. Dalam konteks inilah kemudian yang namanya perubahan tanda i'rab itu atau anwaul i'rab itu menjadi dibagi menjadi tiga. Apa itu? Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Kapan kita tahu ini adalah lafzi? Kapan kita tahu bahwa ini adalah takdiri? Kapan itu kita tahu bahwa ini adalah lafzi? Tergantung yang sedang kita i'rab itu yang mana. Kalau seandainya yang sedang kita i'rab adalah isim mangkus, isim maksur, al-mudhaf ilayah mutakallim, maka ini wilayahnya adalah wilayah takdiri. Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu adalah al-asma al-mabniyah, al-hikayah dan al-jumal, maka ini adalah wilayahnya i'rab mahalli. Kalau seandainya i'rabnya wilayahnya adalah mahalli seperti allati al-asma al-mabniyah ini, janganlah kita menuntut ada tanda i'rabnya karena pasti tidak ada di situ. Karena sifatnya mahalli. Kok tahu kalau mahalli? Iya, ini al-asma al-mabniyah. Akhirnya sampean kudu paham, kudu kenal yang namanya isim-isim yang mabni. Apa saja isim mabni itu? Yang pertama itu adalah isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, isim istifham, kemudian isim fi'il. Itu semacam itu. Ya. Jadi allati ini kedudukannya majrur. Kenapa? Karena menjadi naat dari al-kutub yang menjadi mudhafun ilaihi. Tanda jernya mana? Enggak ada di sini tanda jernya. Kenapa? Karena ini i'rabnya masuk ke dalam kawasan mahalli. Hukumnya saja dia jer, tapi tidak akan ada tanda i'rabnya. Kok tahu kalau ini masuk wilayah mahalli? Iya, karena kita tahu bahwa ini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Isim mabni yang mana? Yang isim mausul. Setiap isim mausul butuh yang namanya silatul mausul dan a'id. Ulifat ala hadhihi thariqah itu adalah merupakan
silatul mausul dari allati. Ya, ini banyak pengulangannya. Ya, nggak apa-apa, tetap kita analisis agar ada penguatan-penguatan. Ya. Selanjutnya kita berangkat pada hadhit tariqah sekarang. Penting untuk ditegaskan bahwa hadhit tariqah bukan susunan idhofah. Ya. Itu yang biasanya disalahfahami oleh newcomer, oleh pendatang baru. Hadhit tariqah itu bukan susunan idhofah. Hadhihi adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah nanti punya musyarun ilaihi. Begitu ya? Hadhihi tariqah itu bukan merupakan susunan idhofah. Hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah itu butuh yang namanya musyarun ilaihi. Musyar ilaihi itu ada dua. Ada yang berjenis isim nakirah, ada yang berjenis isim makrifat. Kalau isim nakirah langsung ditentukan sebagai khabar. Hadza kitabun, kalau diterjemahkan hadza utawi iki iku kitabun kitab. Hadza bermula ini adalah kitabun kitab. Kitabun kok adalah Ustaz? Kitabun kok ditentukan sebagai khabar? Iya, ditentukan khabar karena kitabun adalah musyarun ilaihi yang berjenis isim nakirah. Karena isim nakirah berjenis isim nakirah, jadi musyar ilaih langsung ditentukan sebagai khabar. Kalau isim makrifat bagaimana? Kalau isim makrifat dilihat apakah makrifatnya dengan menggunakan al atau bi ghairi al. Kalau seandainya bi ghairi al langsung juga ditentukan sebagai khabar. Hadza Muhammadun. Hadza utawi iki iku Muhammadun Muhammad. Hadza bermula ini adalah Muhammadun Muhammad. Muhammadun jadi apa Ustaz? Jadi khabar. Kenapa kok jadi khabar? Iya, karena ini musyarun ilayya berjenis makrifat. Loh kan makrifat katanya tidak jadi khabar. Oh ya, makrifatnya kalau bi ghairi al itu ditentukan sebagai khabar. Hadza Muhammadun. Muhammadun termasuk dalam kategori isim makrifat yang dengan tanpa al. Tapi kalau seandainya makrifatnya dengan menggunakan al, maka terkenalah kaidah bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Lagi mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Begitu. Kalau seandainya itu kemudian kita terapkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin yang jatuh setelah isim isyarah bi'al dimakrifatkan dengan al. U'riba maka isim tersebut di'irabi na'atan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atau bayan au badal atau di'irabi sebagai badal. Kalau kaidah itu kemudian diterapkan ke sini, maka at-tariqah di situ boleh ditentukan sebagai na'at, boleh ditentukan sebagai atau bayan, boleh juga ditentukan sebagai badal. U'riba na'atan au bayanan au badal. Apakah ditentukan sebagai na'at, apakah ditentukan sebagai atof bayan, ataukah ditentukan sebagai badal, itu sama-sama tawabi'nya. Jadi persis podo anu niku. Kedudukannya tawabi. Allati ulifat ala hadhihi tariqati. Kenapa kok kemudian dibaca at-tariqati di situ? Karena jadi badal. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah hadhihi. Hadhihi jadi apa itu? Jadi majrur dari ala, dimasuki huruf jar ala. Jadi at-tariqati di situ dibaca jar itu bukan karena dia menjadi mudhaf ilaih, akan tetapi boleh ditentukan sebagai athof bayan, boleh ditentukan sebagai badal, boleh ditentukan sebagai na'at berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Itu semacam itu. Okay. Selanjutnya adalah saya kepingin menegaskan ada banyak abi di sini. Li Abi Hanifata, li Abi Hamidin Al-Ghazali, ya, li Abi Hasan dan seterusnya.
Apa pelajaran yang kepingin saya ingatkan kepada panjenengan? Kata-kata abun adalah termasuk dalam kategori al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5 yang mendapatkan perlakuan khusus dari sisi tanda i'rabnya. Ya. Apa saja itu? Abun, akhun, hamun, fu, dhu. Itu adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Ya. Apa i'rabnya atau tanda i'rabnya? Pada waktu rafa ditandai dengan waw, pada waktu nasab ditandai dengan alif, pada waktu jar ditandai dengan ya. Kapan yang namanya asmaul khamsah itu di'irabi sebagaimana al asmaul khamsah? Dalam artian pada waktu rafa'nya ditandai dengan dhammah, pada waktu nasabnya ditandai dengan alif, pada waktu jarnya ditandai dengan ya. Kalau seandainya memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Persyaratannya adalah kullun mudhafun mufradun mukabbarun. Harus dimudhafkan kepada selain ya mutakallim, harus dimukabbarkan, tidak diikutkan pada wazan fu'ailun, dan kemudian harus dimufradkan, tidak kemudian dijamakkan atau ditasniyahkan. Abi di sini memenuhi persyaratan untuk itu. Dia dimudhafkan kepada selain ya mutakallim, dia adalah bentuknya mufrad, kemudian dia itu juga mukabbar, tidak diikutkan pada wazan fu'ailun. Itulah alasan kenapa kok kemudian lafaz abun ini pada akhirnya di'irabi sebagai al-asmaul khamsah, di mana pada waktu jarnya karena dimasuki huruf jar dalam konteks li abi hamidin ini itu jelas-jelas dengan menggunakan ya. Jadi kira-kira prakteknya yang perlu kita jelaskan adalah itu mungkin ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.